during his election campaign. Ya, genderang perang dagang yang ditabuh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terdengar makin garang seiring keputusan Trump yang resmi menggandakan tarif impor baja dan aluminium dari 25% menjadi 50%. Nah, lantas bagaimana antisipasi pengusaha baja nasional? Untuk membahas lebih lanjut pemirsa, kami sudah terhubung secara virtual dengan Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Akbar Johan. Selamat siang Pak Akbar Johan. Selamat siang Mas Rolando. Iya Pak Akbar, Sehat. ini sehat Pak. Ini kalau kita lihat ini luar biasa, Trump kembali mengguncang perdagangan global dengan rencana menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50%, tadinya 25% gitu ya. Nah, bagaimana pandangan Anda? Apakah sudah diprediksi akan seperti ini atau bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, makasih Mas Rolando. Sebenarnya ini sudah bisa diprediksi kalau melihat tren kepemimpinan Trump. Ya. Sejak 2018 dia juga sudah menerapkan additional tax itu 25%. Ya, tetapi dengan prinsip proteksionismenya dengan slogan America First, dengan menaikkan 50%, tentu ini juga mengejutkan bagi industri global iron and steel di dunia. Ya, tetapi dari sini kita melihat bagaimana pentingnya komoditi baja ini bagi suatu pemerintahan domestik. Bahkan negara adidaya sebesar Amerika Serikat pun menerapkan proteksionisme yang luar biasa. Tentu ini memberikan dampak kepada global market, terutama harga daripada baja beserta ekosistemnya, artinya supply chain daripada global market tentu akan terdisrupsi lagi, Mas Rolando. Ya. Baik. Nah, jadi memang sudah bisa diprediksi sebelumnya ya, apalagi dengan kepemimpinannya di beberapa tahun lalu begitu sudah bisa dilihat. Lalu bagaimana dampak kebijakan tarif impor baja dan aluminium ini terhadap arus ekspor perdagangan global, Pak Akbar? Ya, sebenarnya penerapan 50% atau double tax dari 25 ke 50%, rasanya ini juga didorong oleh hasil negosiasi dengan industri Jepang. Kalau kita pernah membaca, yaitu Nippon Steel yang berencana mengakuisisi satu perusahaan baja Amerika yang namanya United Steel. Tentu ada lobby-lobby politik tingkat tinggi di sini antara dua negara, sehingga rasanya ada komitmen-komitmen yang diberikan oleh Presiden USA untuk melindungi investasi dan juga ekosistem baja nasional di US, sehingga rasanya inilah yang mendorong perlindungan investasi baja di USA dengan menerapkan proteksi yang luar biasa bahkan sampai 50%. Tentunya Mas, ini akan mengurangi bahkan membatasi pasar-pasar eksportir baja global seperti Jepang, bahkan Korea, Vietnam, ya, Brasil sekalipun untuk bisa masuk ke pasar USA. Jadi inilah yang disebut America First dengan melindungi pasar domestiknya, termasuk investasi-investasi baja yang dianggap sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan suatu negara dan juga sebagai pilar daripada pertumbuhan ekonomi nasional di setiap negara, Mas Rolando. Tapi kalau Anda sendiri melihat Pak Akbar Johan bahwa ini US Steel ini apakah tidak ada kebutuhan impor begitu Pak? Apakah memang ini US Steel ini sudah cukup begitu untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri atau seperti apa Anda melihatnya? Iya, petanya begini Mas Rolando, di negara maju ya seperti negara sebesar Amerika bahkan Eropa, kebutuhan bajanya mereka itu adalah special steel, ya. Beda dengan negara emerging country atau negara developing seperti di ASEAN pada umumnya. Secara volume bajanya sangat
dibutuhkan puluhan juta ton. Ya, bukan special steel karena pembangunan infrastruktur masih sangat masif, pelabuhan laut, udara, kereta api dan jalan. Sedangkan negara-negara maju seperti USA bahkan di Europe, ini pembangunannya infrastrukturnya sudah berhasil, sudah tertata dengan baik sejak puluhan tahun lalu. Nah, sekarang kita bertanya, apa dampak daripada pengenaan 50% import duty yang diterapkan oleh Donald Trump? Yang mengkhawatirkan kita adalah efek domino, di mana negara-negara pengekspor baja yang harusnya masuk ke market US setelah pengenaan 50% tentu mencari pasar baru. Dan pasar baru itu adalah negara ASEAN, yang di dalamnya ada Indonesia dan juga negara yang paling termasuk lemah dalam hal proteksi tata niaga importnya, itu adalah negara kita. Nah, inilah efek domino, tentu pasar-pasar ekspor tadi akan masuk secara masif membanjiri baja import terutama dari China masuk ke Indonesia. Artinya begini Mas Rolando, kita kasih analogi bahwa kita kalau terima tamu, ya itu ada ruang tamu, ada teras malah di depan, terus ada ruang tamu. Tidak langsung masuk ke dapur bahkan ke kamar tidur. Nah, inilah analogi yang seharusnya kalau kami dari pelaku melihat ini menjadi momentum yang sangat penting bagi kita termasuk pemerintah sebagai regulator untuk merepositioning tata niaga import sekaligus membenahi ekosistem supply chain domestik industri baja nasional kita. Karena dengan melihat keputusan atau kebijakan-kebijakan negara semaju USA pun menganggap bahwa industri baja ini menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi baik di sektor infrastruktur, di sektor otomotif dan transportasi, bahkan juga di industri-industri lain yang sangat strategis, Mas Rolando. Iya. Ya, jadi ya itu tadi yang bisa dibilang potensi dampak yang bisa muncul imbas dari kebijakan baru ini ya. Nah, tapi sebelumnya bisa dielaborasi Pak, bisa dielaborasi secara tren seperti apa tren ekspor baja RI ke Amerika Serikat, baik secara volume atau value-nya seperti apa Pak? Kalau lihat data dari 5 tahun terakhir Mas, memang data ekspor kita itu pernah menembus kurang lebih 100.000 ton per tahun ekspor ke USA. Namun sejak 2018 ya pada saat pengenaan 25% itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Nah, plus lagi dengan tarif yang baru-baru diterapkan tarif imbal dagangnya ini volume yang masuk ke ekspor ke USA ini turun sampai setengahnya, 40 juta ton sampai 50 juta ton. Dan memang dengan penerapan tarif dan juga keinginan daripada Amerika untuk memberikan kesetaraan akibat surplus, yang kita juga surplusnya tidak terlalu besar, kurang lebih 18 miliar US. Sebenarnya jumlahnya yang masuk ke Amerika itu tidak signifikan bagi kapasitas ekspor Indonesia ke US, Mas. Jadi tidak menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Ya, begitu Mas Rolando. Jadi kan artinya bahwa memang tarif Amerika Serikat ini tidak berdampak direct atau secara langsung begitu terhadap Indonesia. Nah, apakah berarti produk baja nasional kita ini mayoritas diserap domestik begitu Pak? Ini seperti apa trennya di domestik saat ini? Oh iya. Kita sudah harusnya menikmati pertumbuhan infrastruktur 10 tahun terakhir, Mas. Ya, harusnya ya, Pak ya. Ada IKN ya, ada pembangunan jalan tol Trans Sumatera, Trans Sulawesi, bahkan Trans Papua. Memang produksi nasional kita itu difokuskan untuk supply dalam negeri, Mas Rolando. Ya, namun kapasitas terpasang pabrik baja itu kurang lebih 17 juta ton sampai 18 juta ton. Namun utilisasi yang menjadi PR adalah utilisasi daripada pabrik
baja terpasang nasional kita itu tidak lebih daripada 60%. Nah, tentunya jadi pertanyaan, sisanya dari mana? Nah, inilah sisanya kita kedatangan import baja yang sangat masif. Pertumbuhannya pun juga luar biasa agresifnya. 20 sampai 40% akhirnya disuplai oleh baja, terutama baja China. Karena secara supply chain global, China ini sudah memproduksi 1,2 miliar ton per tahun. Ya, artinya dengan kapasitas kita yang hanya tidak lebih daripada 18 juta ton, tentu bukan apple to apple dalam menghadapi persaingan global. Nah, inilah yang perlu kita wake up, bahwa policy daripada industri baja dari Cina ini sudah menerapkan yang namanya price predatory. Ya, karena apa? Karena lemahnya kita dalam hal memproteksi baik apapun instrumennya, termasuk khususnya biaya masuk anti dumping, trade remedies ataupun safeguard. Ini juga menjadi PR quick win yang harus dilakukan oleh regulator kita, Mas Rolando. Nah, lantas tantangan apa Pak ini yang perlu diantisipasi begitu ya pengusaha baja lokal kita ke depannya ini imbas adanya tarif baru ini Pak? Tentu ini menjadi PR kita bersama, Mas. Yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah tidak apple to apple menghadapi banjirnya import masif baja dari China khususnya. Nah, ini menjadi satu PR bersama bagaimana mencegah mindset industriawan baja di Indonesia menjadi trader pada saat pabriknya sudah tidak dapat survive, sudah tidak dapat memberikan produksi yang bisa bersaing. Bayangkan beberapa pabrik yang mempunyai pegawai ribuan orang, anggota saya, ya anggota IICA, ini menghadapi utilisasi yang hanya 40%. Secara skala ekonomi tentu tidak akan punya daya saing, ya, tetapi tidak berdaya guna, ya, tidak punya upaya-upaya lain selain mengalihkan bisnisnya menjadi trader. Nah, inilah yang akan mengancam potensi-potensi PHK daripada beberapa pabrik anggota saya, sehingga ini menimbulkan makin tidak pastinya industri strategis nasional kita. Sehingga apa yang kita usulkan bagaimanapun ini adalah kesempatan emas bagi pemerintah untuk memperkuat dan mewujudkan reindustrialisasi, sehingga ancaman-ancaman PHK, ancaman-ancaman minusnya supply chain dalam negeri, ya, ini bisa kita hindari secara lebih cepat, Mas Rolando. Tadi Pak Akbar juga tadi sudah jelaskan begitu ya terkait dengan makin membanjirnya produk baja murah asal Cina ini menjadi salah satu potensi dampak negatif begitu ya dari kebijakan tarif Amerika Serikat. Lalu bagaimana pengusaha mengantisipasi mengenai hal ini, Pak Akbar? Iya, secara quick win tentu tadi saya sampaikan perlu dilakukan transformasi yang sangat masif. Mulai dilakukan efisiensi, mulai dilakukan kerjasama antara perusahaan di dalam negeri. Bagaimana sinergi kolaborasi, kekuatan-kekuatan industri baja yang ada dalam negeri ini kita himpun. Lalu kita juga membuka kerjasama regional. Seperti yang 3 minggu lalu kami lakukan satu perlehatan regional ICA di JCC, kita kumpulkan seluruh industri baja se-ASEAN. Karena potensi daripada industri baja se-ASEAN itu kurang lebih 100 juta ton per tahun. Sehingga kita mendeklar, bukan hanya Amerika mendeklar America First, tetapi kami pun menginisiasi untuk mendeklar One Asian First. Sehingga ada terjadi penguatan supply chain regional.
bagaimana kekuatan industri baja beserta ekosistem ASEAN ini bisa menjadi suatu kekuatan baru dalam hal melakukan negosiasi-negosiasi dengan market-market baru juga. Artinya market di dalam regional ini kita perkuat dan kita bersama-sama melakukan efisiensi, melakukan sinergi, dan juga melakukan upaya-upaya membuka pasar ekspor non-konvensional yang baru. Misalnya di Afrika, di Turki, ini juga sangat membutuhkan satu kekuatan besar sehingga pasar daripada Southeast Asia ini menjadi satu market yang tidak dianggap kecil oleh negara lain, misalnya negara USA maupun negara daripada Eropa. Begitu Mas Rolando. Baik, Pak Akbar Johan, ini kita masih akan membahas terkait dengan hal ini ya, Trump menggandakan tarif baja, industri siap siaga seperti itu. Nah, tapi sepertinya kita akan melanjutkannya di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Investor Market Today akan segera kembali usai jeda. Anda kembali menyaksikan Investor Market Today bersama dengan Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association atau IISIA, Pak Akbar Johan. Pak Akbar Johan, tadi kan kita sudah bahas terkait dengan baja Cina begitu ya. Nah, kalau dari Anda sendiri ini seperti apa sih ini persaingan antara baja Cina dengan baja lokal di lapangan saat ini, Pak? Ya, Pak, Mas Rolando. Siap. Silakan, jadi Pak. kalau ditanya bagaimana persaingan baja China dengan lokal, ini bukan persaingan yang seimbang, ya. Jadi bukan apple to tadi apple ya? saya sampaikan, ya nggak apple to apple. China itu udah 1,1 miliar ton per tahun. Indonesia tidak lebih daripada 18 juta ton per tahun. Dan China itu sudah melakukan revolusi industri sejak 40 tahun silam. Ya, sedangkan kita ini yang kita bangun dengan bantuan dari Mas Rolando Berita Satu, bagaimana pentingnya kebijakan yang sangat progresif, yang adaptif, dan juga mempunyai nilai tambah bagi industri baja nasional kita, Mas Rolando. Ya. Jadi memang jomplang begitu ya Pak ya, bisa dibilang ya, cukup jauh begitu ya. Baik, Pak Johan, ini selain kita bicara tantangan, nah apakah ada peluang yang bisa pengusaha lokal kita raih dari kebijakan tarif baru ini Pak? Ya, tentu bagi banyak orang yang berpikiran bisnis sense yang tinggi, di setiap ancaman itu ada peluang. Kebijakan daripada Donald Trump tentu menjadi peluang tersendiri bagi kita yang cepat menangkap respon ini. Ya, justru itu kami melakukan inisiasi. China ini tidak bisa dilawan, ya, industri bajanya, unstoppable. Sehingga mari kita bersinergi dengan pemain baja global. Sehingga kita bisa menggandeng perusahaan global dari China untuk membuka pabrik di Indonesia. Tentu kita memberikan insentif, memberikan kemudahan, kepastian berusaha, juga kepastian hukum, sehingga pabriknya itu bisa berada di Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai hub baja regional. Kami punya infrastruktur, kita punya ekosistem industri baja yang saya yakin seluruh anggota-anggota kami akan terbuka untuk bekerja sama dengan pabrik-pabrik berskala global yang produksi pabriknya itu sudah 40 sampai 60 juta ton per tahun. Ini bisa kita gandeng sehingga terbangun industri baja mulai hulu sampai ke hilir dengan ekosistem, bahkan bisa masuk ke green steel sekalipun. Ini yang kita suarakan. Namun pesan daripada kami sebagai asosiasi baja nasional,
tentu proteksi daripada investasi baik itu berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri tentu diberikan proteksi, tidak mesti seperti USA, tetapi paling tidak kita punya roadmap ke sana sehingga kepastian investasi ya baik investor lama maupun baru mendapatkan kesetaraan yang berimbang, Mas Rolando. Baik, jadi kalau tadi yang dibahas, yang saya tangkap bahwa tetap perlu adanya sinergitas begitu ya Pak ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana peran pemerintah menurut Anda Pak Akbar dalam mendorong penyerapan produk baja nasional ini? Ya, kita mengapresiasi kepada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, dan juga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Ini sudah menangkap adanya ancaman yang sangat luar biasa, sehingga komunikasi dan koordinasi dengan Kemenperin, terutama Bapak Menteri Perindustrian, ini sedang dipersiapkan upaya-upaya untuk membangun iklim yang kondusif bagi khususnya industri baja nasional. Saya kasih contoh bagaimana perjuangan Kemenperin beserta Kementerian ASDM untuk terus memberikan subsidi gas bagi industri baja, yaitu HGBT. Ya, ini menjadi suatu angin segar buat kita untuk bisa sepenuhnya diperpanjang kembali sehingga konsumsi terbesar biaya daripada industri baja adalah salah satunya energi. Ya, ini memberikan juga magnet ya bagi investor-investor luar negeri dengan kemudahan dan kepastian serta harga bersaing daripada energi sehingga HPP daripada hasil produksi dalam negeri di Indonesia bisa bersaing tidak hanya untuk mensuplai dalam negeri bahkan juga di pasar regional khususnya di ASEAN, Mas Rolando. Upaya-upaya ini dari sisi energi dan juga dari sisi SNI wajib ya yang tadi kembali ke biaya masuk anti dumping ya dan juga ada penekanan-penekanan khususnya daripada kementerian terkait untuk mengawasi adanya kontraktor-kontraktor asing untuk tidak membawa atau melakukan importasi produknya masuk ke dalam Indonesia dengan menggunakan fasilitas-fasilitas kepabeanan misalnya master lease sehingga kemampuan persaingan ini juga tidak apple to apple bagi industri baja nasional kita. Ini perlu dilakukan review kembali bagaimana dampak ekonominya yang lebih masif dan juga lebih sustain bagi perekonomian nasional kita, Mas Rolando. Baik, iya Pak Akbar Johan, ini sebelum kita ke pertanyaan terakhir, saya teringat tadi Pak Akbar sempat mention terkait dengan green steel begitu ya. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri ini seperti apa perkembangannya Pak? Iya, memang isu global ini sudah mengarah ke green steel dan beberapa negara yang maju, misalnya di Eropa, itu bahkan menetapkan sertifikasi-sertifikasi yang kita biasa sebut CBAM. Ya, ini ada tarif-tarif yang lebih mahal bila mana proses produksi tidak memakai energi baru terbarukan. Nah, memang kalau ditanya kesiapan daripada industri baja nasional, kami belum melakukan upaya yang masif. 1-2 anggota kami sudah melakukan proses produksinya. Karena kita juga masih shortage mengenai energi baru terbarukan, Mas Rolando. Nah, sekarang yang kita fokus adalah melihat yang di depan mata tantangannya. Bagaimana yang tadi saya sampaikan, utilisasi pabrik yang di bawah 60%, artinya berfungsi hanya 40%, harus kita tingkatkan supaya masuk kepada skala ekonomiknya paling tidak mencapai 80%. Lalu bagaimana persaingan dalam negeri, terutama price predatory, ini juga kita harus sinergikan kepada seluruh pengusaha baja nasional dari hulu dan
sampai ke hilir. Ini yang menjadi fokus quick win kami industri baja dalam negeri. Lalu kemudian juga komitmen-komitmen pemerintah, terutama khususnya bagi proyek-proyek strategi nasional, ini harus diteruskan bagaimana memprioritaskan produk-produk TKDN dengan persyaratan-persyaratan khususnya yang bisa diproduksi di dalam negeri dan pure produsen daripada dalam negeri atau local production ini mendapatkan prioritas yang tertinggi, menjadi prioritas utama untuk dibeli produknya oleh proyek-proyek strategi nasional kita. Begitu, Mas. Baik, Pak Akbar Johan, ini terima kasih untuk waktunya. Ini sebenarnya kita masih pengen ngobrol banyak, tapi ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Akbar Johan, Chairman di Indonesian Iron and Steel Industry Association, sudah bergabung bersama kami di Investor Market Today. Selamat siang, salam sehat selalu Pak Akbar Johan. Terima kasih Mas Orlando, sukses terus. Sukses.